Aku ya apal Surabaya. Mangsamu gak ero. Teman suara harus ke Kota Lama karena di sini banyak bangunan-bangunan yang berakulturasi. Jadi memang ada unsur-unsur Eropa, ada unsur-unsur lokalnya juga. Dan itu cuma bisa dilihat di sini. Aduh. Semarang sana. Bisa dibayangin dari Semarang sampai Suriname. Bluduk nih guys. Jeblok. Aku mau tanya dulu deh, aku penasaran Mas Bung Yogi nih kok bisa tahu banget gitu loh. Itu tuh dari Bali atau gimana? Emang Aku Oke, siapa? R.A. Kartini. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Kemenang aja lah kira. Kira Lemping. Hai teman suara. Jumpa lagi bersama aku Irene dan Aku Sania. kami dari Seterus Sunyi. kali ini spesial banget kita kedatangan guest star. Aduh. Kok kayak itu ya prok-prok Siap. Nah, saya grogi nih, Iya. grogi. Brogi ini dibalik maskernya tolong. Oh ya, Asik. siap. Sudah siap ngobrol. Yeah. Yang penting Bung tadi soalnya Yogi. jalan. Iya, siap. Selamat Halo sore. selamat sobat sore. apa nih? Sobat Seterus Sunyi, Teman suara. kawan Teman suara. teman suara. Halo Sobat teman Seterus suara. Jadi kenalan dulu, Bu. Kenalan dulu. Yoi. Oke. Siapakah Bung Yogi ini? Siapakah sosok di samping kita ini? Apakah personil baru? Waduh. Oh iya, personil Siap baru kolaborasi ya. Siap kolaborasi. Cus, Bung, cerita. Oke, saya Muhammad Yogi Fajri, biasa dipanggil Bung Yogi. Nah, saya kebetulan dari Bersukaria. Bersukaria itu kita emang tour operator, tapi kita emang nge-combine acara jalan-jalan kita dengan ini sisi-sisi heritage gitu. Kita mengupas seluk-beluk sejarah dan kebudayaan. Wow. Wah. Menarik banget itu. Menarik. Berarti termasuk Kota Lama ya? Iya. Ini kan kita lagi di Kota Lama nih. Kebetulan Oh lagi ya, di Kota Lama. ini adalah playground kita. Playground. Jadi ini kita ceritanya kita lagi di Cafe Kupman di kawasan Kota Lama Kota Lama Semarang. Semarang. Baru ini, Iya, baru ya. Termasuk baru ya. masuk baru. Turut meramaikan kawasan Kota Lama. Iya. Biar lebih semarak. Biar di Semarang. Soalnya kan kayaknya Kota Lama Semarang tuh kunjungan nomor 1 gitu loh. Kalau orang ke Semarang tuh Datang ke Semarang ya. Beda banget sama saya ingat dulu kalau zaman saya SMP, SMA. Depannya saya SMP, Iya. SMA, adik kelas iya. berapa? Ada Berapa tahun masih yang TK. lalu? Oh iya, beberapa. 20 tahun yang lalu. Oh enggak sampai. Nggak- Adik masih nggak TK setelah waktu itu. Nah, itu kan dari daerah sini kayak konotasinya tuh begal. Bukan sih, kayak kumuh kayak Waktu gitu. itu ya. Waktu itu. Bahkan saya mulai kesini itu aktif karena saya nulis blog juga. Sebelum di Bersukaria juga itu 2007 tuh orang masih bertanya-tanya ngapain ke Kota Lama. 2008, 2009 ngapain gitu. Berarti dulu belum kayak yang in banget Wah, gitu dulu ya. tempat uji nyali. Pasti ada episode uji nyali yang Anda pernah tonton di Kota Lama. lokasi Di ini. Kota Lama. Ya, aku ingat banget. Iya, ada. Tapi sekarang udah disulap banget ya. Iya, banget udah ya, beda. Itu Udah sejak jauh lebih kapan ya? rapi. Sejak kapan sih sebenarnya? Sejak kalau misalnya mulai bisa ibaratnya dikunjungi lagi, kalau proyeknya kayaknya 2 tahun lalu ya. Tapi kayak 2019 pertengahan gitu. Saya ingat banget kayaknya pas Ramadan tuh udah mulai dibuka lagi. Kayaknya dulu Lumayan tuh lama nih lumayan progresnya. lama ya. mulai dari ini ya yang bikin tiang-tiang terus jalannya dirubah jalannya gitu. di- Ya, agak beda sih sama yang dulu ya. Iya. Tapi emang dari dulu sama sekarang tetap jadi kunjungan wisata nggak sih? Enggak sih, karena kan Enggak. sebenarnya kawasan ini kan sebenarnya adalah kawasan niaga sebenarnya. Niaga, Ini oh. dulu pemukiman Eropa, terus lambat laun karena di sini dekat sama pelabuhan, Iya. aktivitas bisnisnya lebih dominan. Akhirnya pemukiman lebih menyingkir lah dari sini. Di sini berubah jadi kantor-kantor. Kayak lokasi yang tempat kita pakai ini juga dulunya kantor juga. Oh, Kantor, kantor iya, apa ini dulu. Bung Kantor dulunya? apa? Perusahaan Belanda namanya itu dulu salah satu top Big Five zaman kolonial dulu namanya Jacobson van den Berg.
Susah ya, gimana Bung? Coba kita diajarin Bung. Jakob. Jacobson van den Berg. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya pelafalan bahasa Belanda itu alfabetnya sebenarnya sama kayak kita. A B C D E F A B C D E F G. A B C D E F G. Jakob. Yang beda cuman G doang sama J dipanggil jadi Y. Makanya kalau misalnya kalian punya bapak atau kakek yang namanya Sunaryo, tulisannya Suenarjo. Soekarno gitu ya. Soekarno. U itu OE, kalau U itu baru U. Kalau yang kalau Jakob misalnya namanya tadi ada gimana? Utrecht apa? Utrecht. Nah, tapi kalau toko Un Kan misalnya Owen ya. Un. Iya. Nggak apa-apa. Oh. Ya. Kan toko legendaris. Iya. Iya. Beres. Kan tulisannya Itu Owen. toko pertama yang aku datang di Semarang yang vintage yang aku ngerasa Oh, Iya, otentik banget ya. ya, aslinya Iren asli mana? Surabaya. Ada Surabaya. Surabaya. Sama, aku juga. Oh iya ya. Surabaya juga heritage-nya banyak banget. Iya. Kita kebetulan juga walking tour juga di sana. Oh. Ada di sana. Oh, berarti nanti kalau kita ke Surabaya kita wajib Oh ada. Surabayaan. Surabaya. Walking tour Surabaya. Ada. Sana kan juga kawasan kota Eropanya juga hidup. Oh, Apalagi habis disulap sama Ibu Ibu Risma. Risma. Mas kalau di Surabaya, kamu tahu itu nggak es krim yang juga legendaris? Jang Randi. Pisang Jang Randi. Bener. Tahu nggak Samia? Tahu. Itu sama kayak yang kita sebutin tadi kan toko Un juga es krim juga. Oh iya. Jenisnya es krim. Kalau Semarang punya itu toko Un ya. Ya, kalau di sana Jang Randi. Belakang balai Kebenuran. Iya. Ya. Aku ya apal Surabaya. Mangsamu gak karo ah. Oh, bagaimana ini kalau kita jadi personil Personel apa? barunya Seru-Sunyi? Biar trio Surabaya kan. Trio Bone. Gitu ya. Serem. Saya megang kabel. Oh sudah ada. Kalau kabel tuh udah ada. Oh, ada. Ya udah Oh, nanti sudah saya jadi bagiannya. kendang aja ya. Ya. Akang tukang kendang. Akan Pegang listrik yang belum ada. Tapi ngomong-ngomong sering ke Kota Lama. Kita sering banget. Oh, masa jadi saya yang interview? Gak apa-apa. Kalau kita sering banget sih ke Kota Lama. Perform. Pertama perform, terus Jajan jajan sih. Karena di sini kan Harus. sekarang tuh kalau aku lewat di Kota Lama tuh kayak jujur-jujur tuh coffee shop Ya. semua. Tapi punya keunikan sendiri-sendiri sih karena aku lihat gedungnya juga gedung tua, gedung-gedung Belanda kan kayaknya semuanya ini pakai gedung sini ya, Bung ya. Maksudnya bekas tinggalan. Iya. Hampir masih asli banyak. Masih asli. Oh. Yang bener-bener asli nggak ada renovasi sama sekali itu apa? Asli nggak ada renovasi. Kalau misalnya asli nggak ada renovasi itu memang ini ya. Maksudnya gini, kalau misalnya asli itu kan karena sekarang beberapa kayak ada apa ya? Ada istilahnya tuh adaptive reuse. Jadi kayak di sini nih kantor, terus jadi rumah makan, jadi restoran. Pasti kan ada beberapa yang di ini kan yang dirubah pasti. Dirubah. Oh. Cuman yang pasti fasad depan nggak boleh kayak gitu aturannya. Dan juga kan cagar budaya kan di sini kan memang kawasan cagar budaya kan. Memang ada beberapa hal-hal yang kayak kelas-kelasan gitu. Mana sih yang boleh, mana sih yang enggak kayak gitu. Tapi kalau bicara soal asli, nah ini yang menarik di sini kalau misalnya bicara soal asli, banyak orang-orang yang bilang di sini tuh kayak Little Netherlands kayak gitu. Little Netherlands. Tapi kayaknya kalau kita ke sana nyari bangunan yang kayak di Kota Lama kayaknya nggak bakal ada. Nggak ada. Justru di sini menariknya. Jadi Sobat Suara? Teman suara. Teman Suara harus ke Kota Lama karena di sini banyak bangunan-bangunan yang berakulturasi. Jadi memang ada unsur-unsur Eropa, ada unsur-unsur lokalnya juga. Dan itu cuma bisa dilihat di sini. Di sini aja ya. Menarik Gitu. sekali. Untuk teman suara yang mau datang ke Semarang, Wajib. Ikut pokoknya. walking tour kita. Iya, bareng sama mereka berdua. Ya sih. lanjut. Lanjut. Bentar, aku di Kota Lama itu sering lihat gedung-gedung itu kayak yang paling gede di sini kan Marba. Marba, yang oh kita iya. sering Oh lihat iya. itu. Terus kayak Gereja Marabunta. Belenduk, Icon yang ikonik ikonik itu. tuh. Terus Gereja ada Belenduk. Marabunta, ada apa lagi sih? Marabunta Marabunta. Apa itu Marabunta? sama gedung Susmana. Bung, jelasin satu-satu, Bung. Aku kepo nih itu dulu tuh. aku kepo. Yang mana? Oh, yang mana Yang dulu? mana sih? Oke. Ya? Marabunta. Kalau yang Marabunta itu memang ini apa namanya? Orang yang nggak banyak tahu kalau di Marabunta itu kan sebenarnya itu kan di sebelahnya itu kan ada kayak gedung yang nggak kerawat kayak gitu kan. Iya. Itu kan sebenarnya bagian dari Marabunta yang sekarang. Yang orang kita kenal sebagai Marabunta yang ada dua semut gede di atasnya Oh iya, itu di kan. atasnya. Nah itu
disebutkan ini sebagai wanita-wanita tahu dong Raden Ajeng Kartini. Iya. Kartini itu disebutkan di bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang itu diceritakan bahwa Kartini pernah untuk pertama kalinya itu dilepas sama orang tua. Kartini itu kan dipingit sama tiga saudarinya. Aku seneng banget sejarah. Saudarinya. Jadi, nah untuk pertama kalinya dia dilepas sama orang tuanya sendirian tanpa pengawalan kayak mereka sendiri kayak gitu. Itu nonton pertunjukan di itu dulu namanya Stadskouwburg. Jadi Stadskouwburg itu adalah gedung pertunjukan kota. Nah, Kartini menonton pertunjukan di situ untuk pertama kalinya tanpa didampingi oleh orang tua atau pengawalnya kayak gitulah. Dia sama siapa? Dia bertiga aja sama saudari-saudarinya. Dan di situ dia merasa kayak aneh kayak gitu di keramaian sendirian. Kayak anak baru nakal gitu ya. Waduh. Nah itu nggak tahu. Pingitnya lama kan gitu kayaknya. Iya, tapi itu kayak itu dia masih dalam pingitan, tapi kayak orang tuanya emang kayak ya udahlah kamu cobain kayak gitu. Oh iya. Karena kan memang aku lupa, ya masih remaja lah. Tanyain deh, masih kecil. Tanyain tuh. Waduh. Sudah meninggal. Dipilih itu karena apa ya? Enggak, itu kan memang sudah budaya dulu kalau misalnya wanita itu pasti wanita ningrat pasti di apa ya ibaratnya Dijaga. di lingkungan sampai dia semuanya ketemu. cewek-cewek semua ya? Ada satu kakaknya yang namanya Sosro Kartono. Iya, dia salah satu manusia dengan IQ tinggi, salah satu manusia jenius di Indonesia. Berarti mungkin Menguasai belasan bahasa. Iya, dan ya cerdas banget Sosro Kartono. Sosro Kartono adalah sosok yang mempengaruhi Kartini. Pemikiran-pemikiran Kartini progresif dicekoki banyak buku karena kakaknya. Cuman kakaknya berhasil studi di Belanda, kalau Kartini enggak. Kartini memilih untuk tetap di sini, tapi pemikirannya, ide-idenya ya progresif lah untuk zaman itu. Kartini mungkin masih jauh di bawah umur Sania, tapi dia sudah bisa mempromosikan ukiran Jepara sampai di Belanda bikin expo. wow. Sampai sekarang di Noordeinde Paleis itu di Den Haag, itu dia punya Indische Zaal. Jadi ruang khusus Hindia, sekarang Indonesia ya kita kenal. Cuma zaman dulu namanya Hindia. Itu isinya ukiran Jepara full. Itu dibuka setahun sekali. Nah, kalau teman-teman yang mampir ke Belanda, pastikan pas jam dibukanya itu ada kayak apa ya? Beratnya kayak bukan kayak open house kan. Itu kan istana raja kan. Indische Zaal. Kapan ya? Oh, sampai Bung Yogi nanti. Saya bisa jadi tour guide-nya. Siap. Kita giring bersukaria ke Belanda. Siap. Amin ya. Terus yang ngomong-ngomong ini memang Semarang memang apa ya, bicara soal kawasan ini juga nggak bisa lepas dari apa ya, ini memang hub internasional juga Semarang, makanya kan gedung-gedung di sini memang banyak dari dulu kan memang basisnya adalah perdagangan dan jasa. Nah, gedung Semarang itu juga menarik banget soalnya kalau kita bicara soal kawasan Kota Lama tuh ini loh apa, memang karena di sini itu dulu adalah sebuah hub perdagangan, jadi memang koneksinya tuh memang kotanya memang sudah kota internasional kayak gitu lah. Nah, salah satunya si Susman sini yang dulunya adalah salah satu dulu memang barang kebutuhan apa? Periklanan ini dong. Apa? Perikanan apa? Distributor sushi ternyata. Sushi. Jebule bakul sushi. Bukan. Bahan untuk sushi. Bukan ya teman-teman. Periklanan. Dulu ya sebelum dia ke Sama ngomong maksudnya periklanan tapi tadi dulu sebelum Nyerempet ya, dia ya. ke periklanan sempat juga dia adalah sebenarnya importir bahan-bahan kebutuhan sehari-hari kayak gitu, mentega, gandum kayak gitu. Makan Keju, bahan pangan. bahan-pangan. Tapi Terus- nggak jual ikan kan tadi? Bahan sushi. Bahan sushi. Enggak, saya belum pernah lihat etiketnya menyebutkan itu. Terus habis itu dia merambah juga ke agensi periklanan kayak gitu. Di periklanan, dan salah satunya yang pernah kerja di situ adalah Bapak Pers Indonesia, Tirto Adi Suryo. Dan yang menariknya juga di Susmans itu dia punya emigrasi kantor. Dulu ditulis di situ emigrasi kantor, artinya adalah dia penyalur tenaga kerja. Penyalur tenaga kerja di perkebunan-perkebunan yang perkebunan-perkebunan itu ada di Suriname. Jadi Suriname. saudara-saudara itu yang sobat ambyar di Sobat Suriname, ambyar Suriname ya. yang sering kan nonton apa di sana kan Didi Kempot kayak hits banget Hits kan. banget. Nah, kayak yang nonton orang-orang Jawa. Iya. Nah itu mungkin salah satu sebagian besar mungkin yang dikirim dari daftarnya dari si Susman sini. Oh, Penyalur. alah.
Jadi salah satunya dari Semarang. Aduh, Semarang salah satu. Bisa dibayangin dari Semarang sampai Suriname tuh. meluduk nih guys. Jeblok. Jeblok. Udah, udah cerita dulu aja ya. Selengkapnya kita walking tour aja. Yoi. Aku mau tanya dulu deh, aku penasaran Mas Bung Yogi nih kok bisa tahu banget gitu loh. Itu tuh dari bayi atau gimana? Emang Dari bayi. ya dari orok saya memang kalau yang lainnya disapi pakai nasi tim, saya disapinya pakai ensiklopedia. Berarti dari kecil udah blender nganu ya, Bung? Bubur kertas. Sak globo barang berarti wis mbok pangan kabeh. Oh iya. Bagus, guys. Itu tips untuk anak Anda yang pengen Pengen pintar. ngaco. Enggak, saya kebetulan memang dari kecil memang udah seneng sejarah kayak gitu. Oh. Juga seneng ya, keluarga. Orang tua enggak, malah orang bapak sih, bapak dulu. Bapak saya kayak suka beli buku-buku ensiklopedia, terus buku-buku yang memuatkan sejarah kayak gitu. Aku tuh juga seneng sejarah. Kalau misal emang yang masih ada, wah. Wah. Iya, saya juga. Kayaknya ya. Eyang Aku juga ketemu klop. Eyang. Belajar. Saya belum ini setelah itu. Yang Eyang tuh maksudnya Eyang pengetahuannya Iya. sudah old sekali. Sudah banyak pengalamannya. Tapi Bung Ya. caranya ngapalin berarti gimana? Enggak sih, kalau ngapalinnya tuh enggak, Enggak ya? Tapi kita kayak, ya kalau misalnya orang udah seneng kan pasti akan, Oh, kalau udah ingat-ingat cinta tuh sendiri biasanya memahami Oh, kayak gitu ya. Kayak kamu kan seneng Korea pasti udah. Iya. Ini kan. Trisno jalaran soko kulino gitu ya? Ya berarti? kulino, karena saya kulino makanya saya tresno. Oh gitu, mantap bener ya? guys, bener. Lanjut, tadi Susman Lanjut. udah Marabunta. Mm-mm. Udah, apalagi tadi Marba. Belenduk mungkin ya. Apa? Belum aja. Belenduk, iya boleh. Oh Belenduk, Belenduk kan karena icon nih. Nah banyak orang yang bilang kalau itu yang ngasih nama tuh kita, Belenduk, karena bentuknya. ini. Kita yang kasih nama. Oh. Nah banyak orang yang bilang tuh itu sengei jeneng wong Jawa kayak gitu. Oh. Orang Jawa. Padahal orang Belanda menyebutnya juga sama. Oh iya? Iya, mereka menyebutnya pakai bahasa Belanda kupelkerk. Kupelkerk itu artinya kupel itu artinya kubah. Kerk itu gereja. Oh. Jadi mereka pakai nyebut Belenduk pakai bahasanya sendiri. Bahasanya sendiri. Oh, sama. Ya, sini kayak nggak jauh dari kita kan ada jembatan Berok nih. Mm-mm. Bruh Gitu? kan dari Societe Bruh. Oh. Tapi kayak Bruh gitu. Bruh. Berok. Berok. Oh, Di berarti sini aturan orang Jawa kalau B depannya kasih M. M. biar oh. enak. Berok. Bandungan jadi Bandungan. Bandungan. Berarti Iya, awal kata-kata Berok. seperti itu kan dari Belanda sih sebenarnya ya kan. Iya. Sempat ada kayak tadi brok jadi berok. 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 Kayaknya Nah, banyak biar sih, lebih mantap. apalagi ya, Bung? Apa kata kita yang diserap dari Belanda? Sebenarnya sih kalau yang belakangnya il tuh biasanya serapan dari Belanda sih, personel, formil, Formil. terus apa sih institusional. Institusional. Nah, yang Berapa bahasa ya, Jawanya L. sini, Bung? Bahasa Jawa tuh biasanya apa ya? Bahasa Jawane wong Semarang. Nah bahasa Jawa biasanya setrup. Setrup. Nah orang-orang biasanya nyebut sirup kan setrup kan, setrup. Oh. Terus apalagi gitu nah wong Jawa. Nggak tahu kalau keluarga saya sih nyebut kipas angin itu masih yang kayak gede, eyang itu masih wire. Wire. Oh, wire. Wire terus apalagi sih banyak kok. Motor, pit. Fits kan pit. Fits itu bahasa Belanda artinya motor. Fits itu artinya sepeda. Oh, sepeda. Kalau brongpit. Brongpit itu Oh. dari bromfit. Nah iya, Brompit kan motor kan? Iya. Oh, alah. Brongpit. Brongpit. Aku nggak ngerti loh. Angeli, guys. Kalau yang alat-alat yang di otomotif tuh ya serapan Belanda semua. Kulkas itu bukan ya? Full kas juga. Kas itu artinya lemari, full itu artinya Dingin. Oh. sejuk. Sejuk. Aku tuh sebenarnya ada dari Brankas. Belanda. Oh ya. Ada dari Belanda? Masalah aku nggak ngerti aku. Belandanya mana? Belandanya. Oh, enggak. Oh, maksudnya nggak bisa bahasa Belanda. Oh. Oh Indo. Ada Oh. Indo berarti. nenek moyangku mungkin ngerti ya. Ngerti. Itu masih bisa. Masih ngomong-ngomong Bisa. Belanda. Iya. Itu ada bahasa yang punah memang. Sekarang itu ada bahasa yang punah itu dialek Indo, Javindo itu Jawa sama Indo. Indo. Itu malah yang banyak penuturnya di Suriname sana. Kalau di sini udah mungkin generasi eyangnya Iren masih menuturkan itu. Mungkin Kayak dapat G-nya dari- tuh nggak terlalu yang gitu tapi Oh. masih yang G biasa. G biasa. Masih kayak gitu. Seru juga bahasa Belanda, guys. Nah, gereja Belanda aku pernah masuk. Iya. Aku kan gereja. Oh. Jadi pertama kali aku ke Semarang, aku pengen tahu kan ikon
Iya. Nah. Rame juga kok. Ini juga menarik juga nih teman-teman. Tapi nggak tahu kalau masa pandemi gini kayaknya enggak ya. Tapi beberapa kali gereja Belenduk itu bisa disewa buat acara seminar. Gitu. Oh. Soalnya saya beberapa kali ikut seminar di situ. Kayak seminar dari Dikdikbud. Iya, kalau di luar jam ibadah bisa disewa. Jadi teman suara kalau misalnya ingin punya acara dan turut melestarikan bangunan cagar budaya bisa sewa. Di gereja Belenduk. Tapi cantik juga kok. Iya, dalamnya itu ada orgel yang Cantik sekali. apa ya, yang bagus banget ya pokoknya. Soalnya Kalau dulu- sama walking tour bisa masuk situ tapi nggak waktu pandemi. Oh iya. Mantap guys, pokoknya bersukaria guys. Jalan-jalan tuh- sambil didongengin asal nggak tidur di jalan Iya, aja. sambil tidur. Nggak mungkin sih kayaknya. Sambil jalan ketiduran nggak mungkin. Siap. Nah, sambil didongengin. Siap. Siap. Jebule wis kir-kir. Wes kir-kir langsung ngantuk. Itu kan saking bagusnya. Oke. Dari zaman aku SMP mesti kayak cari apa sih namanya kayak foto katalog gitu ya. Foto katalog kota lama. Ya, karena Terus icon mesti ya. ke gereja Belenduk atau daerah sekitar situ. Dulu nggak sempat foto-foto ala ya. Oh nggak sempet. Nggak sempet sempet. sih. Cuman yang penting burine Belenduk we. Kan Oke, siap, kota siap. lama cakep gitu. Nah, Kegiatannya bersukaria ya. kegiatannya bersukaria. Ya kita kan sebenarnya tour operator. Tour operator sebenarnya kita juga menjalankan kayak tour besar misalnya ada gathering, ada wisata, studi wisata gitu. Yang grup besar kita juga ada, tapi kita memang lebih dikenal sebagai yang operator walking tour. Walking tour. Walking Awalnya tour. bersukaria di Semarang dulu atau di mana dulu? Di Semarang dulu, Oh. Semarang dulu, sekarang ada di Surabaya juga. Di Mantap. Surabaya juga ada. Ada Surabaya. Surabaya, ayo Rek. Ayo. Jalan-jalan rek. Cus. Kita sekarang di Surabaya udah ada 3 rute. Nah, ya ada di kota Eropa itu di daerah apa ya? Jembatan Merah. Jembatan Merah. Ya, CMP sekitarnya iya, itu iya, sama iya. Tunjungan. Tunjungan. Sama Ndek TP. Dek TP, Dek TP. DTP. Dulu aku teman-temanku ya gitu, Dek TP. Satu lagi di mana? Satu lagi sedang digodok, tunggu aja. Weh, apa Bung Instagramnya? Kalau yang Surabaya, kalau bersukaria walk, @bersukaria walk. Kalau yang bersukaria yang kita tour itu @bersukaria tour. Kalau yang Surabaya @bersukaria walk SBY. SBY. Mantap. Kalau yang Semarang ya SMG gitu ya? Enggak, kita Oh, enggak bersukaria juga. walk. Bersukaria walk doang. Berarti kalau walk itu yang keliling-keliling Semarang itu ya? Bung? Iya, Oh. 11 rute kita total di Semarang. Mana aja? Ada Pemuda, Bojong, terus di Kota Lama sini Pecinan, multikultural, terus apa Seru namanya ya? Kauman, banyak lah. Kalau mau Pengen tahu ikut, seluk beluk. Aku soalnya belum tentu anak. Kenal banget ya? Semua. Kita juga masa pandemi ini kita juga menyesuaikan kayak gitu. Kita menyesuaikan jadi peserta terbatas, usia juga kita batasin, storyteller kami Storyteller. juga kami lengkapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Kayak kemarin tuh aku lihat di Instagramnya Bersukaria Tour ada ini Bung virtual tour yang sampai Virtual ke tour, jalan-jalan ke iya. Eropa, ke Korea. Iya, benar. Itu seru banget loh. Aku kemarin lihat enak banget sambil jalan-jalan diduduhi Iya, guys. dari rumah aja, nggak Oh. perlu kemana-mana kan. Nggak perlu Virtual tour itu adalah salah satu trik kita untuk tetap survive di kala pandemi. Kita dukung pariwisata guys. Pariwisata Indonesia. Sip. Ayo kita jalan-jalan guys. Aduh gak bisa guys. Tapi tes dulu ya kalau mau jalan-jalan ya. Oke guys, bentar. Aku punya kejutan buat kamu. Ush, Apa nih tuh? guys? Wah tiket jalan-jalan nih. Oh es Oh, es krim. Gelato. Aku mau. Oh bukan buat Anda aku ya. Aduh. Buat saya aja. Oh aduh. Egois Ini ya. buat Bung Yogi. Loh, top. Makasih, Taruh tengah, Mas. taruh tengah. Oke, taruh tengah. Ini kita Gimana mau nih, ngapain gimana ya? nih? Ini adalah salah satu games buat kita sih sebenarnya, kita yang main games. Heeh. Jadi Ice cream Mas, games. Bung Yogi ini memberikan pertanyaan, kita harus jawab Sania. Tadi kan udah cerita banyak tuh. Cerita tentang sejarah di Kota Lama ini kan ya. Mm-mm. Nah, yang bisa jawab makan es krim. Satu Yang suap. nggak bisa jawab makan es krim aja dikit gitu ya. Enggak sama sekali. Nggak sama sekali. Iya. Aduh, Oke. udah gitu. Ya pokoknya kalau nggak bisa jawab ya ngiler gitu lah. Oke. Nggak bisa jawab ngiler gitu. Kayak Udah semoga aku bisa jawab. Pertanyaan yang gampang-gampang aja ya. Betulnya gampang-gampang aja. dari cerita yang tadi berarti Dari ceritanya ya. tadi gue Nah, soalnya kan berasa kita ujian, berasa ujian. ujian. Tadi kan soalnya kita udah menyerap semua tuh masuk ke otak ya. Asik. Kalau misalkan itu kita bisa jawab kan berarti kita masuk tuh. Nah, Nah, wes. Sikat. Eh, Pertanyaan pertama. Ting ting. Pertanyaan pertama.
Tadi waktu aku cerita gedung Marabunta tuh ada siapa ya tokoh pahlawan yang aku sebut di situ? Aku Oke, siapa? R.A. Kartini. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Kamu dong yang makasih dong. Terima kasih Bung udah dibenerin. Udah Bener dibenerin. guys, jawabannya R.A. Oh, Kartini ya. bener. Jadi yang tadi aku tangkap R.A. Kartini itu setelah dipingit sama orang tuanya diizinin pergi sama saudara-saudaranya buat Ya hangout itu di sebenarnya Marabunta. masih di tengah-tengah pingitan Oh, masih sih. Kayak dia tengah-tengah pingitan kayak ya? dikasih. Coba deh kamu. Enak ya, nambah lagi boleh nggak? Tambah satu pertanyaan dulu. Oh, sekali aja, sekali Tambah satu aja. pertanyaan dulu lagi. Oke, Kalau tadi aku cerita Susman itu agen penyalur tenaga kerja kemana ya? Ke Suriname. Oke, benar. Aku lupa. Imbang ya, imbang. Imbang. Pakai Udah nggak pil ya? sabar nih, kayaknya es krimnya Kupman enak banget nih kayaknya. Iya, enak banget nih. Eh, Itu loh, guys, udah loh. meleleh-meleleh, Udah guys. meleleh loh. Yang ketiga. Akunnya Bersukaria Surabaya namanya apa? Teng Oke. @bersukaria SBY. Salah. Salah. Gak tahu Wah, juga. belum follow nih. Aku udah follow. Aku belum follow. Berarti ini salah KB. Cari boleh gak? Apa ayo? Ada yang Ting-ting, aku bela-belanya? menjawab. Oke. @bersukaria walk SBY. Yes, benar. Yeay. Monggo San. Nyoba dulu Nyomot yang lagi. Nyoba yang putih. manis. Aku mah jadi penonton doang loh ini. Aku jadi penonton doang nih kayaknya. Enggak, Bu Yogi enggak dapat. Aku disiksa. Oke. Ngomong-ngomong kok jebule. Apa lagi ya? Pertanyaan Keempat. Pertanyaan keempat. Selain importir importir bahan pangan dan juga agen penyalur tenaga kerja, Susman itu dikenal juga sebagai Perikanan. perikanan lagi. Perikanan Salah. apa? Perikanan. Apa ya? Perikanan. Aku bener kan berarti tetap Penyalur distributor distributor bahan baku sehari-hari. Loh kan tadi udah saya sebutin selain loh. Selain Agen apa tadi? Agen periklanan. Periklanan. Iya, aku udah ngomong periklanan tadi. Tadi aku dengernya perikanan, Perikanan. sorry. Karena soalnya tadi pertama Ini kesalahan kita soalnya dari tadi ngejokesnya perikanan. ya, tadi soalnya Iren ngomongnya perikanan. Perikanan. Oh dengernya perikanan. Apa? Pertanyaan kelima. Terakhir nih. Perikanan kelima. Tadi udah berapa ya? kelima. Tadi udah berapa sih? Pertanyaan. Udah Pak. Aku Aku dua. aku 2. Kita tentukan pemenangnya. Pertanyaan kedua. Enggak, Kau- 5. Pertanyaan kelima. Enggak. Pertanyaan kelima, guys. Aduh, aku tadi cerita apa aja ya tadi ya? Kayaknya banyak deh. Banyak. Ada berapa jumlah semut di atas gedung Marabunta? 2. Oke. Aku kalah. Aku mau es krim. Tania nakal. Tania nakal. Uri. Uri. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Gak apa-apa. Mengapa selalu aku yang mengalah? Mas Ivan. Aduh. Yeay, aku menang. Berarti Pemenangnya adalah pemenangnya adalah Ire. semoga setelah vlog ini ada vlog lagi ya. Iya. Seterusnya Dan nggak aku yang lama-lama menang. ya. Heeh. Dan nggak lama-lama Es krim aja. lagi. Iya, nggak es krim lagi. Burger gitu ya. Biar aku tuh Nyomotnya lebih angel. Nyomotnya angel. Biar aku tuh semakin terpancing untuk menang gitu. Dari potong-potong. Yes. Oke. Oke. Seru juga ya teman-teman semuanya. Aduh. Adik-adik yang mau belajar tentang sejarah. Mau jalan-jalan di Semarang. Ya, sejarah kota Semarang dan Surabaya. Bisa calling Bu Yogi di nomor di bawah ini @bersukaria. Ting. Aku wis jeblok sih. Kalau dengerin tadi itu, aku nggak kebayang nek misalnya aku ikut jalan-jalan terus kayak, apa tadi Kayak overload gitu ya overload gitu. Tapi seru banget. Mendapatkan sesuatu gitu. Iya, ternyata kota lama itu kayak seindah itu ya. Punya banyak cerita. Punya banyak Semarang cerita. punya banyak cerita. Keren banget. Kan Suara ini akun YouTube resmi Seterusnya. Jadi kita akan banyak banget share konten menarik buat kalian semua. Jadi jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Dan buat teman suara yang mau undang kami seterusnya untuk potong di acara kamu, bisa banget tinggal klik link di bio @seterusnya Official. Nah, Seterusnya juga punya 3 filter menarik yang bisa teman-teman pakai buat selfie, buat update kita kalau lagi nonton kita perform. Jadi jangan lupa follow ya. Di situ ada 3 filter pokoknya. Harus dipakai, lucu-lucu deh. Ya, jangan lupa ajak teman-teman kalian semua untuk follow Instagram
Official. Sampai Sampai jumpa.